Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kebetulan hari ini pertemuan ke-11 dan pembahasan kali ini terkait Political Economic and Underground Economic. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan secara sederhana bagaimana konsep ekonomi sekaligus konsep underground ekonomi atau ekonomi bawah tanah dalam perspektif kami dan analisa teori yang sudah kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami ada Ahmad Saudi Royali, Mutiara Putri, dan Francisca Mawardani. Baik teman-teman, teori redistributif combine ini menyebabkan sumber daya ekonomi didistribusikan secara terbatas hanya pada segelintir orang. Hal ini terjadi karena sistem politik yang tertutup, karena dilindungi oleh sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law di bidang ekonomi. Hal ini mengakibatkan semua sumber daya yang ada akan dikeruk dan hanya dinikmati oleh segelintir orang atau elit-elit politik yang ada di negara tersebut. Kita membahas topik yang pertama, yaitu pemaknaan ekonomi politik. Nah, di sini ekonomi politik yaitu mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik. Nah, di sini untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maksudnya ilmu atau teori dari ekonomi politik itu membahas tentang bidang ekonomi dan politik dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi ataupun politik. Nah, di sini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian implementasi dari kebijakan ekonomi politik itu selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan aspek sosial masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Nah, di sini setiap pengambilan keputusan atau setiap adanya penetapan kebijakan itu selalu melihat atau mempertimbangkan dari aspek sosial yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Nah, aspek sosial di sini yaitu yang dimaksud itu masyarakat atau sasaran dari kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep ekonomi politik. Nah, di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada relasi sosial, relasi kekuasaan, dan ada kebijakan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada relasi sosial. Yang dimaksud dengan relasi sosial yaitu relasi antar individu dan institusi sosial yang ada di dalam konteks ekonomi politik maupun budaya. Yaitu di sini hubungan antar individu maupun antar institusi sosial yang di dalamnya itu berisi konteks meliputi ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya ada relasi kekuasaan, yaitu kemampuan kontrol dalam hal konteksnya itu ekonomi dan politik untuk menjalankan kebijakan. Relasi kekuasaan ini itu digunakan untuk mengatur atau mengontrol dari setiap kebijakan atau dalam menjalankan setiap kebijakan. Nah, dan yang selanjutnya ada kebijakan. Di sini politik ekonomi itu sangat tertarik dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dengan penerapan kebijakan tertentu. Nah, dari ini memberi mereka gambaran tentang kelompok mana yang mendukung kebijakan dan kelompok mana yang tidak. Mereka juga memeriksa bagaimana individu meningkatkan utilitas mereka dengan berpartisipasi dalam aktivitas politik. Nah, di sini politik ekonomi itu selalu mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugian, yang maksudnya yang dijelaskan di kalimat berikutnya, yaitu memberikan gambaran tentang kelompok mana yang mendukung dan
tidak mendukung dari kebijakan tersebut, dan nantinya ketika ada yang tidak mendukung akan dilakukan evaluasi seperti itu. Nah, di sini modal dan tenaga kerja digunakan untuk mempengaruhi proses politik dan menghasilkan hasil kebijakan dengan manfaat paling besar. Nah, tentunya dalam setiap kebijakan atau dalam setiap pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan nantinya itu dampaknya itu seperti apa gitu. Yang mendapat keuntungan itu pihak yang mana, yang mendapat kerugian itu pihak yang mana, seperti itu. Dan selalu melihat dari sisi sasarannya. Nah, di sini setiap kebijakan juga itu pasti digunakan untuk mendapatkan manfaat yang paling besar bagi sasaran kebijakan tersebut. Pandangan tokoh tentang politik ekonomi. Yang pertama yaitu pandangan dari Deliarnov pada tahun 2006. Pada zaman klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Tetapi pada perkembangannya di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan dan bukan merupakan satu kesatuan. Sedangkan menurut Sterland dalam Deliarnov tahun 2006, ekonomi politik merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Secara lebih lanjut, Sterland menguraikan definisi tentang ekonomi politik mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Pendapat yang ketiga yaitu dari Caporaso dan Levin dalam Deliarnov tahun 2006, pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya, ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Ekonomi politik oleh pakar ekonomi politik baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Yang terakhir yaitu menurut Justika pada tahun 2013, pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggara politik, baik aspek proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah itu sendiri. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, yaitu bahwa instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan menggunakan setting sistem politik di mana peristiwa ekonomi itu terjadi. Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan, sedangkan politik yang menyediakan ruang bagi tindakan tersebut. Underground economic. Underground economic merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi pada sebagian besar negara. Underground ekonomi yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara legal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan produk domestik bruto atau PDB, yang juga dikenal dengan nama lain unofficially economy atau black economy. Selanjutnya, setelah teman-teman memahami terkait konsep underground economy yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ternyata underground economy itu bisa diukur, gitu kan. Pengukuran terhadap underground economic menjadi sangat penting karena beberapa alasan. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, besarnya beban pajak yang harus ditanggung pelaku ekonomi. Meningkatnya aktivitas underground economic dapat dipandang sebagai reaksi dari individu yang merasa terbebani oleh pemerintah dan memilih exit option dibandingkan dengan voice option. Dalam hal ini, meningkatnya kegiatan underground economic menjadi indikator dari tingginya beban pajak yang harus ditanggung pelaku ekonomi. Alasan yang pertama ini terkait dengan tingginya pajak dan motif seseorang melakukan underground economy, yaitu menghindari beban pajak yang tinggi yang dibebankan kepada pelaku usaha atau orang yang membeli barang
dengan harga yang sangat mahal, sehingga pajak yang diberikan juga akan sangat mahal. Alasan yang kedua yaitu perkembangan underground economic dapat menyebabkan ketidakefisien pengambilan keputusan oleh stakeholder karena pengukuran beberapa indikator ekonomi seperti pengangguran, angkatan kerja, pendapatan, dan konsumsi menjadi tidak akurat. Yang terakhir atau yang ketiga, efek lain yang perlu diperhatikan yaitu perkembangan dari underground economic dapat menarik pekerja domestik maupun luar negeri untuk beralih dari kegiatan ekonomi yang legal ke ilegal dan menciptakan kompetisi antar keduanya. Kenapa demikian? Karena ketika pelaku usaha atau pemilik usaha melakukan kegiatan yang legal, maka beban pajak yang akan dibebankan semakin besar, sehingga cara lain untuk menghindari itu semua yaitu melakukan ilegal. Dengan hal tersebut, maka pengukuran underground economic akan lebih kompetitif. Yuk, setelah teman-teman memahami terkait konsep underground economic dan pengukuran underground economic, maka mari kita lihat tentang studi kasus terkait kegiatan underground economic. Underground economic terjadi karena lepasnya kontrol pengawasan dari otoritas pajak sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari pelaku. Underground economic yang menyebabkan kerugian bagi negara. Di Indonesia, beberapa contoh kegiatan underground economic yang cukup menyita perhatian melalui pemberitaan pada media massa, baik media cetak maupun elektronik, di antaranya yaitu penyelundupan barang ke luar negeri, seperti kayu, bahan bakar minyak, sampai hewan-hewan langka yang dilindungi maupun kasus-kasus masuknya barang-barang dari China ke Indonesia tanpa melalui pintu bea cukai. Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal tidak dibungutnya pajak impor dan tidak terbendungnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia yang seharusnya melalui bea cukai dan dapat menjadi devisa yang akan masuk ke kas negara. Barang-barang tersebut mempunyai nilai pajak yang sangat tinggi dan berbeda tentunya. Hal ini harus dilakukan dan harus dituntaskan karena praktik underground economic sangat merugikan negara karena menyebabkan tidak adanya devisa yang masuk ke negara atas pajak penerimaan barang berharga atau barang-barang yang diimpor atau diekspor baik keluar atau masuk ke negara. Tidak terasa penjelasan dan pembahasan terkait political economic and underground economic yang telah kami kupas secara mendalam sekaligus berlandaskan pemahaman yang sudah kami lakukan. Sudah saatnya dan tidak terasa sudah di penghujung presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Maka kami berharap teman-teman dapat memahami terkait konsep political economic and underground economic secara sederhana, sekaligus semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.